Weh, anak kantor, pernah nggak sih lo ngeliatin temen-temen lo, terus mikir, ini orang-orang kenapa kelakuannya aneh-aneh banget ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Gini deh, lu pasti ngerasa kan, di kantor tuh ada aja temen yang datangnya on time mulu kayak udah disetel, ada yang nanya-nanya terus sampai kepala lu pusing, ada juga yang diem-diem bae, tiba-tiba besoknya udah ngajuin resign. Kenapa sih bisa beda-beda banget gitu? Ternyata, ternyata semua itu ada penjelasannya. Kenalan dulu nih sama yang namanya The Four Tendencies dari Gretchen Rubin. Ini bukan zodiak atau MBTI yang kadang suka, ya you know lah. Ini tuh framework yang praktis banget. Karena fokusnya cuma satu hal, gimana cara kita semua nanggepin ekspektasi. Simple, tapi buat dunia kerja, ini ngena banget. Yap, kuncinya cuma satu kata ini doang, ekspektasi. Jadi, ini semua tentang gimana cara kita ngerespons ekspektasi dari luar, ya kayak dari bos, klien, atau bahkan pasangan, dan juga ekspektasi dari dalam, alias dari diri sendiri. Kayak resolusi nge-gym tiap awal tahun yang, ya gitu deh nasibnya. Oke, kita masuk ke tipe pertama, si upholder, alias si paling taat jadwal, the rule follower sejati. Buat upholder ini, hidup tuh simple. Ada ekspektasi dari bos, dikerjain. Bikin target buat diri sendiri, dikerjain juga. Nggak pakai drama, nggak pakai alasan. Pokoknya, semua ekspektasi, dari luar dan dari dalam, itu wajib hukumnya buat dijalankan. Disiplin banget. Jelas bos manapun pasti suka banget sama mereka. Kenapa? Karena mereka super reliable. To-do list itu pasti kecentang semua. Tapi, nah ini tapinya. Mereka ini kaku banget, benci banget sama yang namanya perubahan mendadak. Coba deh, lo ajak meeting dadakan. Boh, bisa hancur moodnya seharian. Saking teraturnya, mereka ini tipe orang yang bahkan buat rebahan aja bisa-bisanya pakai schedule. Serius deh, oke, jam 8 sampai jam 9 jadwalnya leha-leha. Gila kan? Lanjut, tipe kedua. Kalau yang ini, beda lagi ceritanya. Si questioner, alias si paling butuh alasan. Kalau upholder tadi kan, siap, laksanakan. Nah, questioner ini, tunggu dulu. Ekspektasi dari luar, mereka bakal interogasi dulu. Tapi, kalau ekspektasi dari diri sendiri, selama itu masuk akal buat mereka, pasti jalan. Intinya perintah dari bos itu harus diolah dulu di otaknya. Dijadiin ekspektasi gue sendiri, baru deh dikerjain. Mereka ini nih, yang kalau dikasih tugas langsung ngebrondong pertanyaan. Kenapa harus pakai cara ini? Alasannya apa? Udah efisien belum? Coba lihat datanya dulu dong. Jadi, jangan pernah bilang ke mereka, udah, kerjain aja, nurut. Wah, dijamin mental. Buat mereka, alasan karena saya bosnya itu sama sekali nggak valid. Makanya mereka ini sering banget kena yang namanya analysis paralysis. Proyek bisa ketunda cuma gara-gara dia ngerasa datanya belum cukup kuat. Sumpah, kayaknya mereka ini cuma butuh spreadsheet yang rapi dan logis biar bisa tidur nyenyak di malam hari. Oke, tipe ketiga. Dan coba lihat kiri kanan deh, karena ini tipe yang paling banyak populasinya. Si obliger, alias si paling gak enakan. The people pleaser. Dan ini bukan asumsi loh ya. Menurut risetnya, 41% populasi di dunia itu obliger. Gila kan? Hampir setengah dari kita semua. Jadi kemungkinan besar ya, lo atau teman sebangku lo itu seorang obliger. Si obliger ini jago banget kalau disuruh ngerjain ekspektasi orang lain. Deadline dari bos? Aman. Dimintain tolong teman buat lembur? Gas. Tapi coba tanya soal tujuan pribadinya. Mau olahraga rutin? Mau belajar skill baru? Wah, itu semua jadi wacana selamanya. Bubar jalan! Nah, ini kuncinya. Catat, mereka wajib punya penagih dari luar. Entah itu bos yang galak, personal trainer yang nagih jadwal, atau teman yang jadi accountability partner. Tanpa itu semua, rencana pribadi mereka bakal nguap gitu aja. Makanya bahaya banget kalau obliger nekat jadi entrepreneur sendirian. Bisa-bisa nggak jalan bisnisnya. Tapi, ada satu hal yang harus lo waspadai banget dari seorang obliger. Sisi gelapnya yang disebut obliger rebellion. Jadi gini, si obliger ini kan iya-iya aja terus, tapi itu semua ditumpuk. Kalau mereka udah ngerasa terlalu capek, dieksploitasi, dan gak dihargai, mereka bisa meledak. Tiba-tiba resign tanpa ngomong apa-apa, atau ngilang gitu aja. Mereka ini ibarat bom waktu di kantor. Hati-hati. Dan yang terakhir, tipe paling unik, paling anti-mainstream, si rebel. Si paling beda, si paling bebas.
Kalau tipe-tipe lain masih ada lah ya yang diturutin. Nah, si rebel ini menolak semua ekspektasi. Dari bos, ogah. Bikin resolusi buat diri sendiri? Apalagi, nggak mau juga. Mereka cuma mau ngelakuin apa yang mereka mau, kapanpun mereka mau. Titik. Makin lo suruh, makin mereka ngelawan. Dikasih jadwal, pasti dilanggar. Jadi gimana cara manage-nya? Jangan kasih perintah, tantang mereka. Pakai egonya. Bilang aja gini, project ini kayaknya mustahil deh buat orang biasa. Cuma rebel sejati yang bisa nemuin cara paling keren buat nyelesainnya. Dijamin, langsung dikerjain. Sumpah, gue sampai bisa bayangin jawabannya kalau ditanya kenapa telat. Pasti jawabannya santai banget. Oh, gue lagi menolak ekspektasi sosial untuk datang tepat waktu. Ini adalah bentuk kebebasan gue. Ya udah deh, serah lo. Jadi kesimpulannya gini nih, upholder itu sibuk nyentangin to-do list, questioner sibuk nyari data sama alasan, obliger sibuk bantuin semua orang, kecuali dirinya sendiri, dan rebel sibuk jadi diri sendiri. Nah, paling nggak kalau lo udah ngerti ini, drama kantor tuh jadi sedikit lebih masuk akal lah ya. Nah, sekarang giliran lo. Lo sendiri termasuk tipe yang mana? Ayo ngaku, komen di bawah. Dan jangan lupa, tag temen lo. Terutama teman obliger lu yang kayaknya udah diambang-ambang rebellion. Biar dia sadar.